dokter akan share pengetahuan mengenai suatu benda yang menjadi kebutuhan penting pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Benda apakah itu? Itu adalah masker. Nah, seberapa besar sih pengetahuan teman-teman tentang masker? Kali ini dokter akan membagikan sedikit pengetahuan tentang masker berdasarkan definisi, jenis, dan kegunaannya. Oke, pertama-tama dokter akan membahas definisi dari masker. Masker itu sendiri merupakan suatu alat perlindungan diri yang kita gunakan untuk menutupi hidung dan mulut dari partikel-partikel yang berbahaya di udara. Contohnya seperti debu, bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, Lembaga Kesehatan Internasional WHO akhir-akhir ini telah menyerukan bahwa setiap orang hendaknya menggunakan masker ketika mereka berpergian keluar rumah. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Jadi, selain physical distancing, menjaga jarak 1,5 hingga 2 meter dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, stay at home. Nah, masker ini juga merupakan salah satu benda yang penting yang harus teman-teman gunakan sesuai dengan anjuran WHO tadi. Selanjutnya dokter akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masker. Secara garis besar kita bisa bedakan menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah masker kain atau masker non medis. Yang kedua adalah masker bedah atau masker medis. Dan yang ketiga adalah masker khusus atau particulate respirator. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai 3 kelompok besar jenis masker tersebut. Untuk masker yang non medis atau masker yang berbahan kain, teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Tetapi untuk efektivitas filtrasi tidak ada standarisasi. Kenapa? Karena itu semua tergantung dari bahan kain apa yang teman-teman gunakan untuk membuat masker tersebut. Tetapi masker ini juga mempunyai suatu kelebihan teman-teman, yaitu selain harganya relatif terjangkau, masker ini juga bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Dan untuk teman-teman yang ingin membelinya, masker ini sangat mudah ditemukan di pasaran. Selain kelebihan tadi, masker kain ini juga mampu untuk melindungi lingkungan dan orang sekitar kita dari percikan droplet saat kita bersin atau batuk. Nah, dan juga mampu untuk mencegah kontak tangan ketika kita tidak menyadari tangan kita mengenai hidung dan mulut. Dan yang terakhir, sebagai catatan penting bahwa masker kain ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang dalam keadaan sehat. Untuk kelompok kedua jenis masker yang kita akan bahas yaitu adalah masker bedah atau masker medis. Masker ini dibuat secara khusus di pabrik yang telah distandarisasi oleh tiap-tiap negara. Masker medis ini memiliki jenis yang 2-ply dan 3-ply. Bedanya adalah pada yang 3-ply memiliki lapisan tengah yang berfungsi sebagai filtrasi, sedangkan lapisan luar terdiri dari bahan yang kedap air dan yang dia di dalam adalah bahan yang bisa menyerap air. Untuk efektivitas filtrasi, pastinya masker medis ini lebih unggul dibandingkan masker non medis. Untuk itu penting masker ini digunakan oleh tenaga kesehatan dan orang-orang yang sedang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Kenapa? Karena pasien-pasien tersebut dapat mengeluarkan droplet yang bisa menjadi sumber infeksi. Dan untuk jenis terakhir yang dokter akan bahas adalah mengenai masker khusus. Masker ini dibuat berdasarkan standarisasi ketat yang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menyaring partikel yang lebih halus seperti virus. Beberapa negara membuat standar masing-masing untuk tipe masker khusus ini. Sebagai contoh yang familiar kita tahu yaitu N95. Masker ini dibuat berdasarkan standarisasi Amerika. Yang berikutnya adalah KN95 dibuat berdasarkan standarisasi China. Untuk FFP2 dan FFP3 dibuat berdasarkan standarisasi Eropa. Untuk masker DS dibuat berdasarkan standarisasi Jepang. Dan masih ada beberapa jenis masker khusus yang dibuat di beberapa negara. Nah, meskipun namanya berbeda-beda, tetapi masker ini memiliki standar kualitas yang relatif sama. Nah, kenapa masker ini memiliki kode, huruf, dan angka? Itu semua ada artinya.
yaitu suatu badan lembaga kesehatan dan keselamatan kerja, lembaga NIOSH di Amerika, memberikan kode huruf dan angka berdasarkan ketahanan terhadap minyak dan efektivitas filtrasi. Sehingga apabila teman-teman melihat kode angka pada masker khusus, contohnya angka 95, artinya masker tersebut memiliki efektivitas filtrasi sampai dengan 95% terhadap partikel halus. Kode huruf pada masker ini menunjukkan ketahanannya terhadap minyak. Sebagai contoh, huruf N artinya non-oil resistant, masker ini tidak tahan terhadap minyak. Untuk kode R artinya resistant, masker ini sedikit tahan terhadap minyak. Dan kode P artinya oil proof, masker ini sangat tahan terhadap minyak. Dan sebaiknya, masker ini hanya digunakan oleh tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Setelah kita bersama-sama mempelajari tentang definisi jenis dan fungsi dari masker, dokter berharap meskipun teman-teman memakai masker, teman-teman jangan terlena. Tetaplah harus physical distancing, jaga jarak 1,5 hingga 2 meter dengan orang sekitar, cuci tangan dengan sabun, dan yang paling penting teman-teman tetap di rumah. Akhir kata dari dokter, buat teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share kepada saudara, teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video bersama Dr. Yoko. Salam sehat dari Dr. Yoko.